para pasutri, ayo coba sejenak kita ingat ulang saat pertama kali kita nyatakan cinta kepada pasangan kita, dan ternyata cinta kita juga disambut oleh cintanya. Bagaimana rasanya hati kita saat itu? Oh, hati kita seperti bernyanyi, tubuh kita seperti ingin menari-nari, hati kita penuh sukacita, mulut kita penuh pujian kepada Tuhan. Persis seperti itulah maksud Tuhan menganugerahkan hidup bersatu dan bersama kita sebagai suami istri, yaitu supaya kita memuji Tuhan muhalis kita dalam hidup kita selamanya, seperti dikatakan oleh lagu ini. Datama ende hononku, pamujionku di depanku. Oh, datama halas hononku dengan basana pangolua. Haleluya, sepujianku Tuhan, pasangaponku warnai. Saluhut angka uning-uning hati, tentang keyonku berpujian nahuli. Pujionku Majahova, marhite sodam, manang tulila. Oh, pangkeonku dohot arbab, mambahen sangat dituhangi. Haleluya, saya pujianku Tuhan, pasangaponku kuwarnai. Tung saluhut angka uning-uning hati, pangkeonku berpujian nahuli. Pangkeonku masaruning, rabdohot ogung, mardongan odap. Naloan ende hononku Tuhan tai, ende hononku Tuhan tai, ende hononku Tuhan tai. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, suatu hari Tono yang berusia 9 tahun pulang dari sekolah dengan wajah yang sangat ceria. Sehingga mamanya jadi bertanya, "Tono, kenapa wajahmu ceria sekali? Tadi ulangannya bisa semua ya?" Terus Tono menjawab, "Iya mah, sepertinya Tono bakalan dapat 100 nih. Coba mama tolong tesin ya. Kalau laki-laki punya banyak istri, namanya apa mah?" "Poligami," kata mamanya. "Asik, Tono benar. Kalau wanita punya suami lebih dari 1, namanya apa mah?" "Poliandri," kata mamanya. "Asik, Tono bener lagi. Terus kalau laki-laki punya 1 istri, namanya apa mah?" "Monogami," kata mamanya. "Ya, Tono salah deh. Memang kamu jawab apa, Tono?" Tono jawab monoton mah. Mamanya langsung kaget dan mengatakan, "Hah? Monoton? Siapa yang ngajarin?" "Papa," kata papa, "kalau laki-laki hanya punya 1 istri, namanya monoton." "Mana papa? Papa udah ajarin yang gak benar sama kamu. Mama mau buat perhitungan sama papa." Di sini Tono tidak bermaksud menciptakan konflik antara papa dan mamanya. Tono tidak sadar kalau perkataannya telah membuat mamanya jadi marah kepada papanya. Ya, konflik bisa terjadi di luar keinginan kita. Suasana lagi baik-baik ya, tiba-tiba karena salah ngomong, dia jadi marahnya seperti apa.
Konflik bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ia selalu ada dan hadir dalam hidup manusia. Makanya ia suka disamakan dengan cuaca. Ia selalu hadir dan juga bisa tiba-tiba berubah dalam hidup manusia. Nah, kalau diperhatikan, kehadiran konflik kebanyakan sebetulnya bisa diantisipasi. Karena ia biasanya disertai dengan gejala dan tanda yang muncul sebelum konflik itu terjadi. Sama seperti kehadiran cuaca, yang pada umumnya juga dapat diantisipasi. Seperti kalau langit sangat gelap, artinya mau turun hujan. Sehingga kalau mau keluar rumah harus bawa payung supaya tidak kehujanan. Atau kalau hujan besar sudah turun terus-menerus sepanjang hari, artinya bisa banjir. Jadi siap-siaplah pindah-pindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kehadiran cuaca bisa diantisipasi seperti halnya kehadiran konflik. Nah, karena kehadiran konflik bisa diantisipasi, maka marilah kita bersikap seperti Yesus yang sangat peka dalam mengenali gejala, tanda, dan potensi dari konflik. Ingat kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sebetulnya di dalam peristiwa itu belum terjadi konflik, tapi potensi konflik sudah ada, yaitu ketika situasi menceritakan tidak ada makanan bagi orang-orang yang mengikut Yesus. Padahal orang-orang yang mengikut Yesus itu dalam kondisi lapar. Sudah setengah harian, bahkan sudah seharian ikut Yesus. Dan menurut Yesus, kondisi lapar tanpa ada makanan bisa menyebabkan munculnya konflik. Karena orang yang lapar biasanya jadi gampang marah, panik, kalap, lalu menghalalkan segala cara supaya bisa makan. Seperti merampas makanan temannya sampai membunuhnya. Nah, Yesus tidak membiarkan konflik itu terjadi. Sebelum konflik itu terjadi, Yesus berusaha mengantisipasinya, yaitu dengan bertanya kepada Filipus, di mana kita bisa membeli makanan supaya mereka dapat makan. Dan ini ditanggapi oleh Andreas dengan mengatakan, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ikan, Yesus dapat menyelesaikan situasi yang bisa menyebabkan konflik. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ini semoga juga bisa diteladani oleh kita. Sebagai pasutri, kita juga harus peka dalam melihat situasi yang bisa mengakibatkan konflik dalam rumah tangga kita. Seperti yang dilakukan oleh seorang bapak. Dia tahu istrinya itu sangat hemat, karena istrinya dibesarkan di tengah keluarga yang sangat berkekurangan. Sehingga apa yang dilakukan bapak ini? Dia berusaha untuk hemat juga. Atau seperti yang dilakukan oleh seorang ibu. Dia tahu suaminya orang yang sangat cemburuan. Sehingga apa yang dilakukan oleh si ibu ini? Dia berusaha untuk menjaga jarak dengan teman laki-lakinya. Sayangnya, banyak orang yang tidak peka dalam melihat situasi yang bisa menyebabkan konflik. Sudah tahu pasangannya sangat hemat, dia borosnya luar biasa. Kalau beli baju, dompet, tas, selalu yang mahal-mahal. Sudah begitu belinya sering lagi. Gak ada kebutuhan pun. Kalau lagi ada diskon waduh, apalagi kalau diskonnya 70%, langsung borong deh. Terus apa aja yang anak minta selalu dikasih. Biarpun HP anak masih bagus, kalau anaknya minta ganti HP model terbaru, selalu dituruti. Ya bagaimana gak ribut terus? Atau sudah tahu pasangannya cemburuan, tapi tiap ketemu lawan jenis tetap saja begitu ramah, alias rajin menjamah. Ya bagaimana gak ribut terus? Atau sudah tahu pasangan kita tidak mau terlambat kalau mengikuti kebaktian minggu di gereja, kita tetap aja bangunnya siang. Terus dandannya lama lagi, sampai akhirnya pasangan jadi kesal dan marah-marah. Suasana di mobil menuju gereja
jadi sepi kayak kuburan, atau jadi rame seperti pasar karena saling beradu mulut. Atau sudah tahu pasangan kita akan sangat marah kalau kita tidak terbuka. Kita tetap aja suka main rahasia-rahasiaan. Kasih uang ke orang tua, kasih bantuan ke temen, beli barang mahal, gak bilang-bilang. Ya bagaimana suasana rumah gak ribut terus? Atau sudah tahu pasangan kita itu sangat takut terkena COVID. Kita malah sering keluar rumah untuk urusan-urusan yang tidak perlu. Gimana suasana rumah gak ribut terus? Atau sudah tahu pasangan kita itu orangnya sangat suka diperhatikan. Kita boro-boro kasih perhatian. Hari ulang tahunnya pun kita lupakan. Ya bagaimana pasangan kita gak marah? Jadi mari kita belajar peka terhadap situasi yang bisa menyebabkan konflik. Kita kenali siapa pasangan kita, apa yang dia sukai, dan apa yang dia tidak sukai. Sungguh, kalau kita peka, banyak sekali konflik di antara suami istri bisa dihindari. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, konflik selalu bisa kita alami seperti badai atau seperti cobaan, yang kecil atau yang besar dalam hidup kita sebagai suami istri. Bila hal itu terjadi, janganlah goyah. Tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan, supaya kasih setianya bisa tetap penuhi dan ikat erat relasi kita sebagai suami istri. Sebab Tuhan berjanji mau melindungi hidup pernikahan kita, sehingga kita tetap bisa hidup satu rukun, teguh, dan teduh sebagai suami istri. Seperti dikatakan juga oleh lagu ini. Molo masa angkat kilon, molo songgok manang utun, orang sadana to siriopon, hantani Tuhan ipadanai. Nanggumun tapi akan upira, manamun sadolo tuturuan, padan asiro hahadameon, padani Tuhan isehodui. Saingon padani Tuhanmu, manipat ari manabot di golonganmu, dan jadi ganggu berohamu. Tuhan inampuna ngolongi, ngolongi. Nanggumun tape akan pia, manangun sa dolok tuturuan, pada asiro hahadameon, padani Tuhan isehodui, padani Tuhan isehodui, padani Tuhan isehodui. Semoga Tuhan menolong kita bisa bertemu lagi dalam acara Kasur Online episode berikutnya. Sahat jumpa di Ari Marsogot Mahita.